13 tahun tutup, Planetarium Taman Ismail Marzuki dibuka kembali. Pembukaan kembali planetarium langsung menarik perhatian warga, terutama keluarga yang memanfaatkan momen libur Natal dan akhir tahun. Planetarium kini hadir dengan tampilan dan fasilitas yang lebih modern, mulai dari ruang pertunjukan yang diperbarui, sistem proyeksi digital yang lebih tajam, hingga materi edukasi astronomi yang disesuaikan untuk anak-anak maupun orang dewasa. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pengelola juga menambah jadwal pertunjukan untuk mengakomodasi tingginya minat pengunjung. Setiap sesi pertunjukan menampilkan simulasi tata surya, pergerakan planet, serta fenomena langit yang dikemas secara edukatif dan interaktif. Video dan mengambil foto selama pertunjukan berlangsung. Dilarang menyalakan flashlight. Pengunjung yang datang diwajibkan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk pembelian tiket sesuai jadwal, pembatasan kapasitas ruangan, serta menjaga ketertiban selama pertunjukan berlangsung. Dibukanya kembali planetarium ini diharapkan menjadi alternatif wisata edukasi bagi masyarakat, sekaligus sarana pembelajaran sains yang menyenangkan selama masa liburan. Melihatkan itu, padahal itu yang kita pengen jual ke masyarakat. Karena ini Masih dari Jakarta, pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII ramai dikunjungi warga pada masa libur Nataru. Antrean mengular terjadi pada setiap halte untuk menunggu bus warawiri menuju setiap wahana. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII masih menjadi prima dona bagi wisatawan ketika libur Nataru. Sejak pagi hari, ribuan orang dari berbagai wilayah terlihat menikmati liburan di Taman Rekreasi Budaya itu. Kepadatan pengunjung pun terlihat pada antrean angkutan keliling atau angling yang mengular panjang. Selama libur Nataru, TMII menghadirkan sejumlah aktivitas hiburan, mulai dari bazar, tari kecak, air mancur tirta, musik panggung keliling, dan atraksi lainnya. Hiburan ini tentunya disambut antusias oleh para pengunjung yang sedang berlibur. Iya sih, karena kan tempatnya emang family banget ya, jadi tempatnya wahananya banyak, ada edukasi juga, wisata juga, kayaknya semuanya dapat gitu, lengkap gitu di Taman Mini. Di dalam pekan ini kami juga pastinya akan ada pertunjukan-pertunjukan yang berbudaya. Kami ada tari kecak, kami juga ada kegiatan-kegiatan dari pawai budaya yang memang kami kemas di dalam pekan libur dan tahun baru saat ini. Untuk berlibur ke TMII, wisatawan bisa membeli tiket secara online seharga Rp25.000 per orang pada hari kerja dan Rp35.000 per orang pada hari libur akhir pekan. Jika membawa kendaraan pribadi, tentunya akan dikenakan biaya tambahan di pintu masuk. Andrea Hosana, Yulisa Febiola, Berita 1, Jakarta. Jelang perayaan Tahun Baru 2026, kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat masih dipadati pengunjung. Ornamen Natal yang menghiasi pusat kota menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Ragam ornamen Natal menghiasi sejumlah titik di Bundaran HI, menciptakan semarak pusat ibu kota Jakarta. Hiasan ini menjadi latar favorit warga untuk bersuah foto. Keramaian pengunjung juga diwarnai oleh aktivitas anak-anak yang antusias menikmati ornamen dengan bentuk unik dan lucu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta telah resmi menetapkan 8 lokasi malam Tahun Baru 2026 yang akan menjadi pusat perayaan pergantian tahun. Jumlah titik perayaan dikurangi dari rencana awal 14 titik. Adapun titik perayaan itu mulai dari Bundaran HI, kawasan MH Tamrin, Sarinah, Duku Atas, Semanggi, Lapangan Banteng, kawasan SCBD, dan FX Sudirman. Kebijakan ini juga bertujuan memusatkan keramaian agar pengamanan lebih efektif serta memudahkan pengawasan selama malam pergantian tahun di ibu kota.
Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan sejumlah jurnalis Berita Satu untuk mengetahui suasana liburan menjelang akhir tahun di sejumlah lokasi wisata di ibu kota. Ada Ricky Harahap dan juga juru kamera M. Rizky di Planetarium Tim Cikini. Ada juga Agnes Valentina dan juru kamera Adi Suherman di kawasan Bundaran HI. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Ricky terlebih dahulu. Ricky, bagaimana antusiasme pengunjung di Planetarium yang ada di Taman Ismail Marzuki? Ezra dan pemirsa, suasana pengunjung di Planetarium ini luar biasa, dipadati oleh pengunjung apalagi dalam momen liburan seperti ini. Bahkan tiketnya saja sudah terjual sampai nanti tanggal 31 Desember nanti. Jadi ini juga menjadi salah satu tanda bahwasanya antusias pengunjung ini sangat tinggi untuk menyaksikan langsung edukasi seputar astronomi yang ada di Planetarium di Jakarta. Karena sudah 13 tahun lamanya vakum, tutup begitu ya, hiatus, sekarang sudah dibuka kembali untuk bisa memberikan edukasi seputar astronomi kepada masyarakat. Tadi Ezra, sebenarnya saya pengen ajak Anda dan pemirsa masuk ke dalam teater bintang karena di sana suasananya luar biasa. Kita bisa melihat angkasa begitu ya, melihat suasana seperti angkasa karena ada pemutaran film selama 45 menit untuk menyaksikan dan memahami lebih lanjut seputar dunia astronomi. Tetapi sayangnya ketika live report ini dilangsungkan jadi tidak bisa masuk ke dalam, jadi tidak boleh mengambil gambar sehingga saya melakukan live report di luar. Jadi Ezra, kondisinya saat ini memang banyak masyarakat pengunjung yang sudah masuk ke dalam teater bintang yang ada di Planetarium, tetapi banyak juga yang tidak kebagian tiket seperti pengunjung yang ada di sekitar sini. Salah satunya adalah dengan Ibu Nita dan keluarga. Ibu Nita boleh bergabung di sini, boleh berdiri sebentar Ibu. Ibu Rita ini sebenarnya tadi mau ke Planetarium ya Bu ya, ke teater bintang. Kenapa tidak jadi ke dalam Bu? Kehabisan tiket, padahal udah nunggu dari pagi, ternyata kan harus ngewar dulu. Terus udah deh, jadi bingung mau kemana. Jadi bingung mau kemana, padahal udah pengen banget ke sini. Iya, tapi udah habis juga. Terus katanya tadi tanya Mas Satpam, udah habis sampai tanggal berapa gitu ya, 3 atau tanggal 31 gitu. Jadi ya udah, jadi kecewa sih, tapi ya tetap antusias kita nungguin. Ibu kenapa Bu memilih Planetarium untuk berlibur bersama keluarga? Pertama di sini ada edukasi untuk anak-anaknya kan, tentang perbintangan ya, galaksi gitu kan, itu ada apa ya namanya? Di pelajaran IPAS ya, itu kan bagus untuk anak. Jadi buat selain liburan tapi ada edukasinya juga gitu. Setelah ini paling mungkin yang dekat ke Monas kali ya. Balik juga, kasihan anak-anak udah ngarep liburan gitu. Tapi Ibu pengen akan masuk ke dalam Planetarium? Pengen, tetap masih pengen. Makanya nanti nunggu nanti dapat tiketnya kapan, kita lihat dulu juga sih. Nanti tanya lagi. Ibu Rita, terima kasih banyak. Silakan lanjutkan. Planetarium nggak ada, di Monas juga masih bisa libur ya Bu ya. Siap. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat ya. Itu tadi Ezra wawancara kami dengan pengunjung karena banyak sekali yang tidak bisa masuk ke dalam Planetarium, tepatnya di Teater Bintang karena slotnya terbatas. Jadi sehari itu hanya ada 4 kali show, di mana masing-masing show ini durasinya pemutaran filmnya hanya sekitar 45 menit saja. Bahkan tadi ada yang dari luar kota juga datang ke sini pengen melihat ke dalam tetapi tidak bisa karena memang kuotanya terbatas. Karena ini kan baru beberapa hari ya setelah dibuka untuk umum dan gratis juga untuk pelajar. Sementara untuk pengunjung umum ini hanya dibanderol dengan harga 10.000 saja, tetapi kalau pelajar sampai bulan Maret nanti 3 bulan ke depan masih gratis dengan menunjukkan kartu pelajar. Jadi tentu kita harapkan dengan dibukanya kembali Planetarium Jakarta ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif bagi masyarakat untuk mempelajari seputar astronomi. Iqbal, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ricky atas laporannya. Kita selanjutnya akan beralih kepada Agnes. Agnes, bagaimana situasi liburan di kawasan Bundaran HI saat ini dan apa yang menarik di Bundaran HI? Ya, sore pemirsa Berita Satu, saat ini kami tengah berada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Terlihat di belakang saya ini sedang ada pembangunan struktur panggung utama untuk tahun baru. Nah, namun kami bisa informasikan bahwa saat ini beberapa ornamen Natal memang sudah mulai dibongkar. Tapi beberapa patung Natal lainnya seperti ada pohon Natal, kemudian ada patung snowman dan hiasan-hiasan kemerlap Natal lainnya ini masih terpampang nyata di sini. Jadi beberapa masyarakat yang datang yang mungkin kemarin-kemarin masih belum bisa berfoto, hari ini masih bisa berfoto untuk terakhir kali sebelum nanti semuanya dibongkar. Karena tadi saya bisa melihat masih banyak sekali masyarakat yang masih berfoto di depan ornamen-ornamen Natal karena memang cantik-cantik sekali ornamennya dan mumpung hari ini kayaknya hari terakhir
terakhir ya sebelum nanti akan dibongkar. Dan kami perhatikan juga pada panggung panggung tahun baru ini nanti juga akan ada dipasang videotron. Nanti di sini adalah panggung utama perayaan tahun baru di Jakarta yang nantinya juga akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur Rano Karno. Dan juga nanti di sini akan ada konser musik tentunya, lalu ada pertunjukan atraksi cahaya, kemudian juga akan ada beberapa kegiatan lainnya. Dan salah satu kegiatan yang nantinya bakal digelar di panggung utama ini adalah penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera dan juga Aceh, di mana nanti Pemprov DKI Jakarta bakalan memberikan kode QRIS untuk masyarakat nantinya yang datang ke sini saat tahun baru untuk bisa berdonasi untuk teman-teman kita yang saat ini juga masih berjuang usai terkena bencana. Dan kami persilakan juga untuk titik-titik tahun baru memang yang semulanya ada 14 titik kini menjadi 8 titik saja, di mana ini tersebar dari HI, kemudian ada di Sarina, ada di Tamrin, Duku Atas, Semanggi, Lapangan Banteng, kawasan SCBD dan juga FX Sudirman. Inilah kawasan-kawasan atau titik-titik di mana nantinya pemirsa bisa datang untuk merayakan tahun baru bersama teman dan juga keluarga. Nah, namun yang berbeda nanti pada perayaan tahun baru pada tanggal 31 dan 1 Januari nanti adalah tidak akan ada pertunjukan kembang api di malam pergantiannya, karena ini memang menjadi salah satu cara untuk Pemprov DKI Jakarta juga untuk bisa memberikan rasa prihatin kepada teman-teman di Sumatera dan Aceh yang saat ini memang masih struggle usai bencana yang melanda begitu. Dan nantinya di sini tidak hanya akan ada panggung utama saja, nanti juga akan meriah lagi dengan adanya lampu warna-warni yang gemerlap. Di sini akan dipasang full semuanya, jadi terbayang ya nanti akan semeriah apa dan sewarna-warni apa. Namun saat ini memang masih dalam pembangunan struktur panggung utama saja begitu. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas laporannya. Ada Ricky Harahap dan M. Rizky di Planetarium, dan juga tadi ada Agnes Valentina dan Ade Suherman di Bundaran HI. Dan